Izinkan saya perkenalkan dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Roni Esmail MSI. Selamat pagi Prof. Roni. Bagaimana kabarnya Prof? Selamat pagi, kabar baik, sehat. Luar biasa, terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Ambon ke Jakarta untuk menghadiri acara ini ya Prof ya. Yang di tengah, izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak Koptu Purnawirawan Kemijan yang merupakan seorang purnawirawan yang aktif berbisnis di lini pariwisata dengan wisata Cianjurnya. Selamat pagi Bapak Kemijan. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih Pak Kemijan sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita nanti ya. Pastinya Bapak Ibu semua sangat ingin tahu cerita inspiratif dari masing-masing Bapak Ibu dan sini. Yang ketiga, narasumber kita yang ketiga ini sangat spesial Bapak dan Ibu. Ini ada Ibu Sri Hidayati yang merupakan istri dari almarhum Letkol Infanteri Purnawirawan Ramidi yang juga jauh-jauh datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu Sri. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Luar biasa walaupun sudah berumur dan terpisah lautan. Sudah berjuang untuk hadir di sini dan kita berarti yang paling cantik ya Bu ya pagi hari ini. Baik, saya doakan juga Bapak dan Ibu juga dalam keadaan sehat dan senantiasa bersemangat ya. Selain Prof. Roni, Bapak Koptu Purnawirawan Kemijan dan Ibu Sri Hidayati, kami juga akan nanti mengobrol-ngobrol melalui sambungan Zoom dengan dua narasumber lain, yakni ada Bapak Jeffrey, yaitu seorang ASN Kementerian Pertahanan dulunya, yang sekarang aktif menjadi pengusaha, yakni pemilik keramba jaring apung. Selain itu kita juga akan ngobrol-ngobrol melalui sambungan Zoom dengan Bapak Kolonel Purnawirawan Hoiril Anam, yakni seorang purnawirawan yang aktif dalam proyek Citarum Harum dan juga aktif menjadi tim penanam kopi, yaitu berbisnis sekaligus juga melestarikan lingkungan. Luar biasa sekali. Selamat pagi. Baik, yang pertama mungkin saya akan ngobrol-ngobrol dengan Prof. Roni yang datangnya juga paling jauh, duduknya juga paling jauh nih dari saya. Selamat pagi Prof. Roni. Selamat pagi, Mbak. Prof. Roni mungkin bisa ngobrol-ngobrol dulu. Prof. Roni sekarang ini aktif sebagai akademisi, mengajar di mana Prof? Betul, saya sebagai akademisi, saya dosen di Universitas Patimura, khusus di jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian. Dan sekarang bergelut di bidang kehutanan memang. Di bidang kehutanan yang memang sesuai dengan background pendidikannya begitu ya. Nah, Prof. Roni ini saya mendapat info bahwa Prof. Roni ini aktif berkolaborasi dengan para purnawirawan yang ada di Ambon, Maluku dalam tim pembibitan sukun. Mungkin bisa diceritakan kepada Bapak dan Ibu semua awal mula terbersit untuk menjalin sinergi dengan para purnawirawan. Baik. Sebenarnya program 1 juta bibit sukun ini dia berawal dari upaya kita mencari vegetatif yang bisa menjadi sumber ketahanan pangan dan juga sebagai sumber vegetatif yang dapat memitigasi bencana. Nah, oleh karena itu sejalan dengan program pemerintah dalam hal ini untuk memitigasi bencana, maka saya bersinergi dari akademisi dari Universitas Patimura bersama Kodam 16 Patimura dan juga dengan para purnawirawan PPAD di Provinsi Maluku. Kita melaksanakan kegiatan ini bersama-sama, menyiapkan 1 juta bibit sukun yang bisa dipakai untuk vegetatif yang ditanam untuk memitigasi bencana dan ketahanan pangan. Karena sukun ini yang kita kembangkan ini adalah salah satu vegetasi endemik dari Maluku yang bisa dikembangkan untuk ketahanan pangan juga dan mitigasi bencana. Baik, jadi memang sukun ini begitu banyak manfaatnya juga ya Prof. Mungkin Sangat untuk banyak. kita yang masyarakat awam belum tahu sebanyak apa manfaat dari satu pohon sukun dan juga buahnya ini. Baik, kalau pohon sukun ini dia sangat punya banyak manfaat. Manfaat dari pertama buah sukun itu sendiri, karena buah sukun itu menjadi sumber karbohidrat yang dapat dijadikan bahan makanan dan itu sebagai salah satu tanaman atau pangan yang mengganti gagal panen padi ya, sehingga bisa dikembangkan karena buahnya itu bisa dimakan.
Tetapi lebih daripada itu, pohon sukun itu dia bertumbuh cukup kuat karena dia dikokohkan dengan pertumbuhan akar yang cukup baik, dan dia juga bisa menahan pohon itu jika diterpa oleh tsunami. Oleh karena itu, pohon sukun ini dengan vegetatif yang tumbuh di tepi pantai, kita harapkan kita bisa kembangkan dia untuk ditanam di pesisir pantai, bukan saja di Maluku, tetapi di daerah-daerah pesisir pantai di seluruh kepulauan di Indonesia, supaya dia bisa menjaga tepi pantai kita dari ancaman bahaya tsunami terutama. Ya, di samping itu dari buah sukun tadi itu banyak bisa diolah menjadi bahan-bahan pangan yang cukup banyak. Ada diversifikasi pangan dari sukun dan sangat terasa lezat dari buahnya. Demikian. Saya setuju Pak, terasa lezat sekali. Saya juga suka nih sukun rebus, sukun goreng ya. Baik, ini berarti sejak tahun berapa nih proyek tim pembibitan sukun diambil dengan para purnawirawan ini berjalan? Ya, ketika program ini kita angkat, kita bekerja sama dengan Kodam 16 Patimur, tetapi kita melibatkan purnawirawan Angkatan Darat yang terhimpun dalam PPAD di Kota Ambon, dan mereka itu sebagai pelaksana di lapangan. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, para PPAD, para purnawirawan Angkatan Darat di Maluku, khususnya di Kota Ambon, menjadi lebih aktif dan lebih berdaya guna, menghasilkan sesuatu, membantu mensukseskan program pemerintah. Baik, kedepannya ini kan akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Apakah ada target selanjutnya mungkin akan ekspor ke negara lain, Pak? Ya, kita berharap program ini dia bisa berkembang lebih baik, ya, dan terus dikembangkan, karena memang situasi kita menyongsong waktu-waktu mendatang, kita mungkin dalam kesulitan juga untuk menghadapi ancaman pangan. Ya. Baik. Namun begitu didistribusikan ke beberapa wilayah di Indonesia, ini juga berarti menjadi peluang bisnis bagi purnawirawan lainnya yang ada di berbagai wilayah di Indonesia ya. Baik, ini menarik sekali dan bisa menjadi inspirasi bagi para purnawirawan yang hadir pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Koptu Purnawirawan Kemijan. Nah, Bapak Kemijan, mungkin boleh diceritakan Bapak nih pensiun tahun berapa kala itu, Pak? Ya, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu, boleh? Saya nama Kemijan, lahir 25 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 25 November 1956 di Purworejo, Jawa Tengah. Untuk pertama-tama saya pergi dari daerah menuju Jawa Barat, saya langsung mendaftarkan diri menjadi tentara. Pertama-tama pendidikan di Pengalingan, Bandung, tahun 1976, tamatan ijazah umum STM. Langsung ditempatkan di Batalion 327 Raja Wijaya Cianjur sampai tahun 1990. Saya dipindahkan ke Kodim, ke Koramil, ke Korem. Sampai tahun 2004 saya purna alias pensiun. Selanjutnya, sebelum saya membuka kolam renang, saya punya pengalaman sedikit banyak. Saya terjun dalam bidang UMKM. Pertama-tama jual beli bakso di Ramayana Cianjur, bikin aki mobil, terus rumah makan masakan Padang, laundry, ya ternak sapi juga pernah, ternak ikan tawar maksudnya. Itu pun saya dibantu oleh rekan-rekan satu listing atau teman-teman pensiunan. Jadi saya merekrut
sedikit banyak ada mantan tentara atau yang udah pensiun, saya rekrut untuk jadi pegawai. Jadi saya memberdayakan rekan-rekan saya semua dan saya dibantu oleh istri dan anak-anak saya. Untuk terjun di bidang kolam renang, saya mulai bangun tahun 1910, 3 tahun 8 bulan baru jadi. Jadi operasional mulai tahun 2014. Kebetulan tahap pertama diresmikan oleh mantan danton saya dulu, yang sekarang udah purna juga, Bapak Brigjen TNI Budi Haryanto. Itu diresmikan kolamnya tahap pertama itu tahun 2014. Saya lanjutkan pembangunan kolam renang tahap kedua, selesai tahun 2019, diresmikan oleh mantan 327 juga, Bapak Letjen Purnawirawan TNI Yudi Swastanto MPA. Itu bekas pemilihan saya waktu di 327. Dan untuk tahap ketiga sekarang lagi dibangun. Saya lagi bangun kolam renang ombak yang baru berlangsung kurang lebih 4 bulan dan diperkirakan nanti selesai setahun lagi lah, insya Allah beres. Jadi perkembangannya alhamdulillah menakjubkan lah untuk ukuran saya. Jadi saya udah memang belum bangga tapi sudah merasa ada hasilnya lah. Ya emang belum banyak. Paling pengunjung satu hari kalau pas rame bisa 4.000 lebih pengunjung. Di antaranya pas lebaran, tahun baru, atau pas liburan sekolah, itu tamu-tamunya itu agak meledak lah gitu, lumayan. Untuk harga karcis emang murah meriah lah. Hari biasa cuma 20.000, hari Minggu, hari libur paling 25.000, hari besar lebaran paling 30.000. Jadi sekilas itu perjalanan saya selama purnawirawan begitu. Baik, jadi luar biasa sekali cerita dari Bapak Koptu Purnawirawan Kemijan ya. Jadi sedari awal pensiun memang sudah mencoba berbagai banyak bisnis juga ya. Ya. Mulai dari berjualan bakso hingga sekarang aktif berbisnis di bidang kolam renang ya, yaitu dengan wisata Cianjurnya. Terima kasih Pak Kemijan sudah berbagi sedikit cerita yang semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk keluarga besar Purnawirawan Angkatan Darat. Sebelum kita ke narasumber selanjutnya yaitu Ibu Sri, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita lainnya yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Yang pertama saya akan menyapa Bapak Jeffrey, yaitu seorang ASN Kementerian Pertahanan yang juga sekarang aktif berbisnis menjadi pemilik keramba jaring apung. Selamat pagi Bapak Jeffrey. Selamat siang Pak, salam dari Maluku Mbak. Baik, mungkin Pak Jeffrey sebelumnya bisa diperkenalkan dahulu kepada Bapak Ibu keluarga besar Purnawirawan Angkatan Darat yang kiranya menyaksikan kita pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatan buat kami. Saya mewakili pembudidaya dari Maluku. Saya salah satu ASN yang notabene dinas setiap hari kami di Kodam 16 Patimura. Jadi kami bergelut di bidang budidaya kebesaran ikan air laut, yaitu ikan kerapu, kakap, dan bubara. Sudah kurang lebih 12 tahun Mbak. Itu saja yang kami sampaikan. Ya, mungkin bisa diceritakan kepada kita semua Pak, awal mula terbersit untuk berbisnis tambak ikan dan juga udang di sana. Awalnya ide ini datang dari mana dan bagaimana perjalanan bisnisnya, kendala apa yang sejauh ini dihadapi dan bagaimana Pak Jeffrey ini mengatasi kendala hingga bangkit lagi. Terima kasih Mbak. Jadi saya memulai usaha keramba jaring apung itu di Teluk Ambon itu tahun 2009, awalnya di bulan Januari. Saya merintis itu dengan
memulai itu dengan mengumpulkan botol-botol bekas. Selama 4 bulan kurang lebih dia 32.000 botol, dan dari hasil kumpul-kumpul botol bekas dalam Teluk Ambon dan di jalan maupun di Kodam, hasil-hasil buangan dari prajurit saya kumpulkan. Saya berupaya untuk bagaimana dari limbah-limbah ini bisa saya buat semacam konsep budidaya ikan keramba jaring apung untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Memang awal pertama kami banyak tantangan yang kami hadapi, karena yang pertama dari segi modal kami belum punya modal pada saat itu. Yang kedua, di lingkungan kami tidak diterima karena dikira kami sebagai pemulung. Bahkan mereka beranggap bahwa hasil dari kumpul-kumpul botol bekas itu akan dijual kembali. Ternyata kami merancang dari hasil kumpul botol itu, kami membuat pelampung, jadikan keramba jaring apung yang ada di Teluk Ambon. Awal mulanya kami usaha itu dengan menggunakan pelampung itu, pertamanya kami usaha 4 kotak dulu, Bu. Tahun 2009 bulan April, tanggal 20 April kami bangun kerambanya, ditambah dengan kami dapat pinjaman dari Bank BRI kurang lebih 15 juta. Kami berawal dari situ, kami mulai bangun usaha kami, membentuk kelompok kami yang namanya kelompok botol bekas tahun 2009. Dari situ kami berangkat mulai terjun untuk budidaya ikan di laut. Dari hasil budidaya ikan di laut kami berupaya untuk belajar secara otodidak bagaimana cara penanganan ikannya pada saat-saat musim tertentu, bagaimana cara mengatasi penyakit ikannya, merawat ikan yang baik, memberikan pakan ikan yang baik, memberikan vitamin. Dan pada tahun 2009 sampai 2013, saya mencoba bagaimana meyakinkan keluarga saya maupun lingkungan saya bahwa saya bisa berusaha lewat keramba jaring apung ini bisa panen. Dan alhamdulillah saya bisa panen di tahun 2013 itu. Kerapu PB itu kurang lebih 500 kilo, nilai totalnya kurang lebih 100 juta. Itu di bulan Agustusnya. Di Oktobernya itu saya panen lagi kurang lebih sekitar 300 kilo. Jadi di tahun yang sama, di tahun 2019 itu saya pencapaian hasil produksi dari 4 kotak keramba botol bekas itu kurang lebih 100 juta lebih. Dari situ saya berangkat lagi dengan modal semangat dan keteguhan saya. Saya seiring dengan waktu budidaya berlanjut, saya jalan terus. Saya mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan Kota maupun Dinas Perikanan Provinsi. Lewat KKP kami diberikan bantuan keramba jaring apung dari drum plastik kurang lebih 6 kotak waktu itu dengan jumlah total anggaran 60 juta ditambah dengan bibit. Dan kami jalan terus. Di tahun 2015 kami panen ikan kerapu macan, itu nilai total yang kami kirim ke Hong Kong itu 800 kilo dengan nilai uang kurang lebih 90 atau 100 juta. Sedangkan di tahun 2017 kami panen juga kirim ke Hong Kong. Baik, Bapak Jeffrey, luar biasa sekali cerita yang Bapak bagikan. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami pada kesempatan kali ini. Tentunya semoga bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi keluarga besar Purnawirawan Angkatan Darat. Selanjutnya kami juga ingin menyapa narasumber kami berikutnya yang sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom. Sudah terhubung bersama kita di sini Bapak Kolonel Purnawirawan Hoiril Anam, yaitu seorang purnawirawan yang sekarang aktif menjadi tim penanam kopi di Citarum, bahkan hingga ekspor ke benua biru yaitu ke Italia. Luar biasa. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Alhamdulillah kabarnya baik. Ini kalau kita lihat di virtual backgroundnya ini sangat hijau sekali ya, sesuai dengan apa yang sedang aktif dicanangkan di sana, yaitu dengan pelestarian hulu daerah aliran Sungai Citarum ya Pak. Mungkin bisa diceritakankah kepada kita semua Pak, di sini dari sekian banyak lokasi mengapa memilih hulu daerah aliran sungai atau Das Citarum sebagai lokasi pembibitan kopi, dan mungkin sepak terjang bisnis dari awal hingga saat ini seperti apa Bapak? Terima kasih Mbak, saya cerita sedikit sebentar karena
Pertama saya mengucapkan selamat atas silaturahmi nasional PPAD. Saya akan cerita tentang asal mulanya saya ditunjuk sebagai komandan sektor Citarum Harum yang ada sektor 23 yang ada di sektor 1 yang ada di Kertasari. Di mana pada saat itu saya ditunjuk oleh Pak Doni Monardo untuk jadi dan sektor. Pertama kita pelajari dulu adat istiadat lingkungan, pelajari dulu kultur tanah yang ada di wilayah. Karena tugas saya sebagai komandan sektor pembibitan akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, sebelum kita masuk, yang ada di sana adalah tanaman sayur. Masyarakat itu menanam sayur saja seluruhnya. Akibatnya Sungai Citarum itu pendangkalan karena sedimentasinya tinggi sekali dari hulu. Karena di sana itu gundul, lahannya pertama tidak ada kelihatan itu. Lahannya pertama adalah kelihatan tanah semua, gundul semuanya. Baru saya masuk, kita pelajari. Selanjutnya saya akan mengumpulkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat merespon dengan baik. Akibatnya untuk akan diadakan penanaman tumpang sari. Selanjutnya saya data masyarakat yang ada di wilayah. Yang menggarapan saya data di mana masyarakat ini adalah menggarap tanah perhutani atau tanah pemerintah. Kalau ditanya punya sertifikat tidak punya. Punya izin tidak punya. Apakah bayar kontribusi? Tidak membayar. Inilah kesempatan kita untuk mengatur masyarakat, untuk menjadikan masyarakat sejahtera. Karena masyarakat wilayah sana dari 30 kecamatan, 33 kecamatan, nomor urut 30 terendah. Nah, ini kemarin sudah naik jadi 10. Ekonominya sudah jadi 10, dari 33 jadi 10 untuk ekonominya masyarakat yang sekarang. Selanjutnya di sana itu tumpang sari, tanaman tumpang sari saya laksanakan jadi 3:1. Tanaman sayur boleh tanam dulu 3, yang 1 untuk tanaman pohon kopi. Pohon kopi kita dukung dari ajirnya, pengawasan lubangnya, terus bibit kopinya kita dukung juga. Karena diberikan cuma-cuma, diberikan gratis pada masyarakat. Namun kita kawal dengan ketat. Dengan anggota. Masyarakat mengambil, ini bukan 10-2000 pohon ini. Pohon yang kita tanam di sana adalah ratusan ribu pohon kopi. Karena pohon kopi yang ada di sana yang bisa tumbuh, bisa berbuah adalah pohon kopi Arabica. Kalau Robusta tidak bisa. Robusta bisa tumbuh, tidak berbuah. Di sana adalah Arabica, ketinggiannya 1.800 meter dari permukaan air laut. Selanjutnya saya sosialisasi semuanya, masyarakat yang punya penggarap setuju seluruhnya. Tidak ada yang tidak setuju, karena saya tanya, lahan ini adalah lahan perhutani, bukan lahan milik pribadi. Hari-hari masyarakat kita data, aturannya ngambil 1000 pohon kopi, bibit kopi, kita kawal penanamannya. Jaraknya, pengaturan kita tanam dengan anggota yang akan menanam. Sama-sama. Selanjutnya seluruhnya sudah tertanam. Besok sorenya diadakan anjang sana pada anggota. Anggota anjang sana, besok pohon akan kita cek kembali. Dicek kembali kepada anggota, sama-sama menanam. Apabila ada yang mati, tanaman itu ada yang mati, kita sulam, kita beri lagi pohon kopinya. Ini dengan tiap hari kita laksanakan seperti ini. Namun di sana tanaman yang ada di wilayah sana adalah tanaman tada hujan. Kalau nanam sayur yang bisa ditanam saat hujan saja. Namun tidak kita mengalah seperti itu, tidak menyerah seperti itu. Kita adakan membuat jerigen isi air, kita taruh infus di dalam kopinya itu.
Jadi anggota naik bawa air siram saat musim kemarau. Tidak ada satupun pohon itu ada yang mati akibat musim kemarau. Ini saya laksanakan tiap hari, 1 hari bisa 3 kali naik anggota itu. Tingginya lumayan, ketiganya gunung-gunung yang ada di Kertasari sana. Nah, ini selanjutnya sudah mulai 2 tahun pertama berbuah. Berbuahnya adalah cuma setengah kilo 1 pohon, itu tidak ada masalah. Setengah kilo, terus 3 tahun berikutnya sudah menginjak, sudah bisa 2 kilo. 3 tahun berikutnya 2 kilo. Sekarang menginjak 4 tahun bisa sekarang 4 kilo sampai 5 kilo. Maka dari itu sekarang masyarakat sana sudah makmur, sudah sejahtera karena hasil kopi ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di sana. Bahkan sekarang ini sudah ekspor ke Italia 5 ton. Yang baru-baru ini 5 ton ke Italia. Saya kepada masyarakat di sana sudah kita ingatkan terus karena sudah merasa sekarang ini tidak akan ditinggalkan tanaman sayur yang dulunya tanaman sayur kentang, wortel yang notabene itu adalah mengandung sedimentasi tanah yang apabila hujan ke aliran sungai Citarum. Sekarang sudah tidak ada sedimentasi, sudah lahan hijau, semuanya hijau. Semboyan kita adalah lahan hijau, masyarakat sejahtera. Terima kasih, Mbak. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Hoirul Anam sudah berbagi cerita yang sangat inspiratif. Jadi bukan hanya sekedar berbisnis namun juga ikut mensejahterakan masyarakat dan juga ini berdampak positif pada lingkungan bahkan hingga menembus pasar ekspor ke benua biru. Luar biasa, semoga jejak dari Bapak ini bisa diikuti oleh keluarga besar Purnawirawan Angkatan Darat lainnya. Terima kasih Bapak sudah berbagi cerita bersama kami di sini. Namun nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebelum kita berpisah. Nanti kita akan meminta masing-masing closing statement dari Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan acara Silaturahmi Nasional PPAD tahun ini. Selanjutnya saya akan ke Ibu Sri Hidayati yang tadi sudah saya sampaikan sebagai tamu yang sangat spesial di pagi hari ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Ibu kepada Bapak Ibu keluarga besar Purnawirawan Angkatan Darat yang menyaksikan. Nama kami Sri Hidayati, istri dari Bapak Letkol Purnawirawan Ramidi Alamudi almarhum. Beliau meninggal pada tahun 1986. Kami tinggal di Jakarta, di Makassar, dan mulai tahun 84 kami sudah menetap di sana. Dan sampai meninggalnya tahun 86 masih waktu itu kita suami kami Bapak Ramidi bertugas di Kodam Wiramuana sampai meninggalnya tahun 86. Terima kasih. Terima kasih. Baik, jadi Ibu Sri ini datang jauh-jauh dari Makassar, Sulawesi Selatan untuk hadir bersama kita di pagi hari ini ya, Ibu ya. Mungkin kenapa sih Bu yang membuat Ibu Sri ini menempuh lautan begitu ya, untuk hadir di sini begitu semangat untuk menghadiri Silaturahmi Nasional? Begini Mbak, kami datang ke sini dan memang kami berniat juga untuk silaturahmi, apalagi ada momen ini yang seluruhnya bisa kami kenal dengan sedang kami kemarin dari Makassar, kami sudah berniat ingin silaturahmi dengan keseluruhan teman-teman kami yang ada di Jakarta, karena selama ini kami tidak pernah ketemu dan tidak pernah berhubungan secara rutin. Untuk itu dengan adanya silaturahmi ini kami betul-betul senang datang ke Jakarta ini untuk silaturahmi, karena juga ada
kehadiran Bapak Jokowi, Presiden kita, dan kehadiran Bapak Menhan Prabowo Subianto. Ini yang menjadi semangat kami untuk berangkat juga ke Jakarta untuk mengikuti silat Nats ini. Semoga kami bisa salaman dengan Bapak Presiden, dengan Bapak Menhan Prabowo Subianto. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Berarti walaupun almarhum suami sudah tiada sejak beberapa puluh tahun yang lalu, semangat dan solidaritas sesama prajurit, sesama purnawirawan, bahkan sesama warakawuri ini masih sangat dirasakan hingga detik ini ya Ibu ya. Sepeninggalan Bapak almarhum, mungkin bagaimana dukungan yang Ibu Sri rasakan dari sesama purnawirawan atau sesama prajurit, persit maupun warakawuri? Dukungan ya semoga tetap bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab negara Republik Indonesia ini dengan baik dan dengan semangat 45. Terima kasih. Jika kita ingin mengenang sosok almarhum Letkol Infanteri Purnawirawan Ramidi, almarhum suami dari Ibu Sri, nilai-nilai keprajuritan apa atau apa yang selalu dikenang Ibu Sri akan sosok almarhum Ibu? Sosok almarhum suami kami, ya dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di militer, tekun, aktif dan disiplin, dan itu pun diterapkan kepada keluarga kami sendiri, untuk diterapkan ke anak-anaknya, kedisiplinan dan tanggung jawab. Itu yang menjadi kebanggaan kami. Baik, terima kasih Ibu Sri sudah datang jauh-jauh dari Makassar untuk hadir bersama kita, Mbak, dan juga berbagi cerita mengenai betapa solidaritasnya sangat dirasakan hingga detik ini, walaupun almarhum suami sudah berpulang ya. Sebagai warakawuri pun dukungan yang dirasakan begitu luar biasa. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengakhiri acara ini mungkin saya ingin memberi kesempatan pada seluruh narasumber untuk memberikan closing statement ataupun pesan yang ingin diberikan dalam acara silaturahmi nasional PPD tahun ini. Mungkin kan narasumber kita yang pertama terlebih dahulu dengan Prof. Roni, pada pesan yang ingin disampaikan terkait acara silaturahmi nasional dan juga mungkin ide berbisnis dan juga kiat-kiat bagi para purnawirawan untuk tetap aktif mengabdi kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Saya berpikir bahwa Indonesia saat ini perlu melaksanakan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dan salah satunya potensi yang sangat baik di Indonesia adalah dengan kita mengangkat sukun sebagai salah satu vegetasi untuk meningkatkan ketahanan pangan, tetapi sekaligus juga untuk memitigasi bencana. Sebenarnya banyak sumber pangan yang dapat kita kembangkan di Indonesia tergantung daripada niat kita. Dan sejauh mana kolaborasi yang dapat kita tingkatkan antara pemerintah, masyarakat, akademisi, ya, dan halayak umum dalam pentahelix pengembangan pembangunan di Indonesia, supaya kita bisa saling bersinergi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemberdayaan masyarakat, juga untuk meningkatkan ketahanan pangan dan juga untuk memitigasi bencana. Kalau kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita. Itu yang saya ingin sampaikan. Kalau kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Kalau kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Luar biasa sekali pesan yang diberikan Prof. Roni kepada kita semua di pagi hari ini. Dan Prof. Roni ini juga menjadi bukti nyata betapa sinergi dan kolaborasi ini memainkan peranan yang penting ya, bagi bukan hanya kesejahteraan para purnawirawan, namun juga kesejahteraan masyarakat pada lingkup yang lebih luas lagi dan juga kepada lingkungan. Terima kasih Prof. Roni sudah berbagi cerita dan juga pesan yang sangat mengena di hati kepada kita semua. Selanjutnya kepada
Koptu Purnawirawan Kemijan dari Wisata Cianjur, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan purnawirawan yang hadir pagi hari ini. Baik, saya akan pesan terhadap adik-adik kita yang masih melaksanakan dinas aktif dan yang akan melaksanakan masa pensiun atau MPP. Coba persiapkan diri untuk membiasakan diri nanti setelah pensiun kita mau apa, tujuannya apa ke depannya. Makanya mulai dini-dini persiapkan diri adik-adik sekalian supaya nanti tidak kaget lah untuk masa pensiun itu sudah dipersiapkan. Makanya jauh-jauh sebelumnya harus dipersiapkan apa ke depannya, mau apa kalau sudah di depan. Makanya jangan didadak, kalau didadak itu kan nggak enak. Makanya sedikit-dikit lah persiapkan diri. Ya kalau untuk modal kan sekarang udah ada dari pihak koperasi atau bank mungkin memfasilitasikan bisa. Baik. Tapi alhamdulillah saya enggak. Sampai sekarang pun saya bukan sombong, seperak pun tidak punya utang. Memang dari mulai pangkat rendah saya tidak membiasakan utang. Membiasakan punya uang tapi tidak dengan hutang. Gimana caranya? Itu tadi. Baik. Jadi kecil-kecilan dulu lah. Seperti saya juga kecil-kecilan dulu. Dagang bakso, buka bengkel. Ya yang kecil-kecilan lah. Tapi jangan hanya satu. Kalau satu bangkrut, nggak akan bisa bangun lagi. Makanya sebanyak mungkin kita bikin warung kecil-kecilan atau apa dulu yang mendukung. Jadi kalau banyak kan satu bantu yang lainnya. Baik Pak. Jadi saling bantu. Sepi dalam bidang ini, yang lainnya bantu. Sepi dalam bidang ini, yang lainnya pun bantu. Tapi tadi saya menangkap satu tips yang penting baru sekali kita ya, merencanakan berarti, Pak. yang lebih besar atau lebih tinggi lagi. Itu tuh kayak gitu kalau saya begitu. Luar biasa. Terima kasih Pak Kemijan sudah berbagi pesan. Mungkin ini bisa menjadi tips juga bahwa persiapan ini sangatlah penting. Jadi jangan begitu pensiun baru mikir nih mau bisnis apa ya. Tapi sebelum pensiun pun harus betul-betul dipikirkan dengan matang. Dan jangan menyerah ya. Walaupun pernah terjatuh, seperti Pak Kemijan ini bangkit lagi, mencoba lagi lini usaha lainnya sampai akhirnya bisa sukses. Ya alhamdulillah memang saya belum pernah jatuh. Bangun terus. Gitu. Bangkit terus ya. Baik, terima kasih Pak Kemijan sudah berbagi semangatnya di pagi hari ini. Untuk narasumber ketiga kita, untuk Bapak Jeffrey mungkin melalui sambungan Zoom bisa diberikan pesan terkait dengan pelaksanaan silaturahmi nasional PPAD untuk tahun ini. Silakan Bapak Jeffrey. Secara singkat. Ya Mbak, jadi akan menunjukkan di hasil budidaya kami yang ada di Maluku, Sembilan Pelaku. Terus ini Abu Barak Pak, mungkin makanya matinya satu menit kalau pilih dari Maluku. Terus ini ada lobster Mbak, yang pastikan hasil amal kami. Yang tadinya 4 kotak, sekarang sudah 48 kotak. Produksi kami tahun ini kami akan capai 8 ton. Terus kami juga punya rumah makan ini Pak. Ini hasil dari swadaya kami. Kami bangun kurang lebih kita. Setiap hari tamunya tidak pernah sepi. Itu menambah kelompok kami. Jadi ikannya mati 1 menit Pak. Harapan kami ke depan mewakili pembudidaya Maluku dan seluruh kawan-kawan pembudidaya di Indonesia, tidak ada yang tidak bisa, semua pasti bisa. Yang penting bagaimana kita harus berlatih, bagaimana kita harus bikin dan bagaimana kita harus kerja. Orang hebat itu bukan karena orang punya modal. Orang hebat adalah orang yang terlatih. Salam dari kami pembudidaya di Maluku. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih Budidaya hebat. Baik, terima kasih Bapak Kolonel Purnawirawan Hoiril Anam sudah berbagi pesannya bersama kita di sini. Semoga sehat terus ya Pak, dan juga semakin lancar usahanya membangun masyarakat sekitar. Terakhir mungkin untuk Ibu Sri Hidayati, apa pesan yang ingin disampaikan mungkin sesama rekan-rekan, sesama Purnawirawan ataupun warakawuri keluarga besar Purnawirawan Angkatan Darat? Keinginan kami, semoga kita selalu diingat
dan atas jasa dan pengabdian serta tugas-tugas beliau yang dulu pada untuk para purnawirawan dan para kawuri. Ingatlah kepada kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri, luar biasa sekali Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir berbagi cerita, berbagi inspirasi bersama kita di sini. Semoga cerita Bapak dan Ibu semua pada pagi hari ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi keluarga besar Purnawirawan Angkatan Darat untuk tetap membangun masyarakat, berkolaborasi dengan banyak pihak dan juga demi memperkokoh persatuan untuk kemakmuran bangsa sesuai dengan tema besar silaturahmi nasional dan hari ulang tahun PPAD ke-19